Wih, alhamdulillah nih Din. Ada Pak Ustadz udah datang, padahal baru kemarin di pelaminan tapi udah Iya. nyampe di sini nih. Sorry Mas Din. Cuman saya nggak tahu nih Din, kenapa dia Pak Ustadz datang ke sini bawa bapaknya? Nah, apa takut atau gimana? Nah, supaya langsung ini nih Mas Din. Saya mau sebenarnya mau jelasin aja ke Mas Din ini, Mas Din. Kenalin dulu bapaknya siapa nih, Pak? Pak Mulyadi. Wah, Pak Mulyadi Din. Ini bapak saya jauh-jauh dari Sumbawa. Sumbawa ya, abis dapat besan berarti nih Pak ya. Mantu ya. Dapat Dapat mantu. Dapat besan juga. Iya. Tinggal nunggu cucu ya Pak ya. Tinggal nunggu cucu, itu harapan. Orang malah nunggu cucu, ini nunggu pacar. Nah Waduh, itu, coba. astagfirullahaladzim. Mas Din, hidup itu berpasangan. Ada sih, Tat. Ada. Ada, cuman udahlah. Asik. Ya itulah cerita Pak ya, mumpung sedang mampir di Jakarta, akhirnya saya ajak jalan-jalan ke masjid. Ya udah, Iya. kita mampir ke kantin lah gitu kan. Iya. Nah, nyapa-nyapa. Sumbawa ya, dari Iya. Sumbawa ya Pak. Sumbawa. Nah, ngomong-ngomong Sumbawa, saya dulu pernah tuh Pak, ekspedisi ya dulu ya, udah sekitar 16 atau 17 tahun yang lalu lah. Itu asik lah saya bisa keliling ke beberapa, salah satunya Sumbawa. Nah, bagaimana saya merasakan langsung, ternyata di sana tuh suasana pedesaan, suasana masyarakat yang guyup, suasana, wah pokoknya benar-benar tentram hati saya kalau berada di daerah-daerah timur tuh Pak, di daerah-daerah pedesaan, daerah-daerah wilayah kita. Nah, saya nggak tahu, udah lama nih Pak Ustadz. Saya kebetulan ada Bapak dari Sumbawa. Saya pun jarang di desa sebenarnya ya. Nah, pengen tanya, apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi, informasi, sosial media, itu situasinya sekarang gimana Pak kalau di sana sekarang? Pak? Dari segi sosial. Kalau di Jakarta kan ya udah kita tahu lah. Tapi karena di sini informasinya juga cepat, terus juga mungkin secara pendidikannya, sekolahnya juga bagus, sehingga ini nggak terlalu dampaknya nggak terlalu terasa. Saya nggak tahu kalau di daerah gimana Pak? Kalau di daerah, kan Bapak berkunjung ke sana udah 17 tahun yang lalu ya. Iya, udah lama sekali. Sekarang ini udah jauh berbeda. Ah. Dalam arti, dampak sosial masyarakatnya dari perkembangan zaman ini, informasi dan sebagainya yang diterima itu yang mempengaruhi kebiasaan orang sana, mempengaruhi masyarakat desa yang sesungguhnya yang dulu kan gotong royong yang kuat dan sebagainya. Sekarang ya dengan adanya informasi yang begitu cepat, mereka terima itu dia telan begitu aja kan. Kemudian dari segi pendidikan masyarakatnya mungkin yang belum mampu menerima kemajuan zaman seperti itu secara tiba-tiba. Jadi itulah harapan kami sebetulnya, bagaimana supaya kami ini masyarakat desa itu bisa mempertahankan budaya desa yang sesungguhnya sebetulnya. Nah, itu salah satu kegelisahan. Karena karena perubahan yang masuk tidak mesti selalu merubah kan. Maksudnya kita sering diskusikan di sini gitu Pak Gatot. Bagaimana ekstrimnya Mas ke perubahan itu masuk ketika dari zaman jahiliyah dan ketika turunnya wahyu Al-Qur'an gitu kan. Itu perubahan yang amat sangat ekstrim terjadi. Tetapi yang bisa kita sadari adalah Al-Qur'an itu berdialog dengan masa itu. Makanya sering banget saya sampaikan juga diskusi kita di sini bahwa Al-Qur'an tidak pernah turun pada ruang hampa. Bahwa Al-Qur'an itu tidak pernah turun pada kondisi orang yang tidak tahu apa-apa. Masyarakat sudah berbudaya, sudah beradat. Jadi berdialog dengan masyarakat itu dengan sangat lembut dan nyaman gitu. Berbeda dengan informasi yang datang ke sekarang gitu kan, ataupun perubahan yang datang di zaman sekarang Pak. Dia tidak peduli dengan apapun itu. Betul. Tidak peduli dengan masyarakat kondisinya seperti apa, tiba-tiba datang muncul seperti itu. Seperti dihujani, seperti tsunami lah. Tsunami informasi ya. Kita benar-benar terasa Pak. Kami tidak ingin mengatakan bahwa kami yang tinggal di desa itu sebagai orang yang ketinggalan zaman atau apa, tidak. Kita ingin mengikuti zaman, tetapi dengan tidak menghilangkan nilai-nilai yang sudah ada. Ya, betul. Kayak gitu sih, seperti nilai-nilai positif yang Bapak sampaikan tadi, seperti gotong royong, dan lain sebagainya, masih ada. Tapi di kalangan generasi-generasi tua. Ya. Sedangkan kepekaan generasi-generasi di zaman sekarang inilah yang perlu tetap kita jaga. Gitu.
Kayak gitu sih Pak, kondisi sosial terutama yang sangat berasa. Tapi sekolah-sekolah banyak Pak ya. Sekolah-sekolah banyak. Dibandingkan kalau dulu mungkin saya dari satu kabupaten mungkin ada berapa sekolah, mungkin sekarang dengan ya udah berapa tahun mungkin harusnya lebih banyak ya sekolah-sekolah ya. Artinya murid yang sekolah pun sudah mampu ya Pak ya, atau masih banyak yang belum mampu sekolah atau gimana? Nah menarik di daerah kami konsep sekolahnya Pak. Jadi kalau Di Sumbawa Barat. sekolah khususnya di Sumbawa Barat ini di daerah kami ini alhamdulillah karena pemerintah daerahnya ini Pemerintah kan daerahnya. ya pemerintah daerahnya itu memberi jaminan untuk semua masyarakat itu harus sekolah. Gratis. Pendidikan gratis. Ya. Dan juga dibagikan pakaian, Seragam. semua seragam gratis Pak. Sekolah, Bagus ya. kemudian apalagi bupati kami sekarang ini yang terpilih ini sekarang ada uang pangkalnya begitu. Wah. Murid baru masuk, maksudnya bukan murid baru, umpamanya baru mau masuk SMP, Iya. SD, nanti ada uang pangkalnya dikasih. Kemudian dari yang SD juga ada, kemudian TK juga ada, bahkan sampai yang masuk perguruan tinggi ada uang pangkalnya. Karena kan biasanya pengeluaran terbanyak itu Ya. ya pas mau masuk itu Iya, kan betul. ada untuk beli pakaian seragam. Jadi dan uang pangkalnya sebagainya. gratis atau ya, gimana? uang pangkalnya gratis. Gratis, Oh, gratis. disupport Nah, oleh disupport daerah. oleh Nah daerah. pertanyaan Pak Gatot menarik. Di daerah kami sekolahnya gratis Pak. Oh, bagus Tetapi ya. yang kami yang jadi catatan kita karena ketajaman zaman ini malah anak-anaknya yang nggak mau sekolah. Ya. Itu dia Pak. Kenapa itu? Dengan ya tadi ini yang akan menjadi diskus kita ini. Kalau nggak Bagaimana? sekolah berarti nggak dapat makan nanti kan? Nah, itu itu. Harus Bro. sekolah dong. Masuk nggak makan ini kan. Makan siang. Makan siang. Makan siang siang, ya. Itu Pak Gatot masalahnya itu. Ya tadi pertanyaan permasalahannya sebenarnya coba dijawab oleh pemerintah daerah dengan memberikan gratis sekolah. Tetapi ternyata bukan itu problem kita doang gitu, bukan ketersediaan sekolah atau kemampuan bayar, tapi mentality mereka untuk nuntut ilmu Berarti itu peran apa? orang tua di sini yang Nah, harus di di. Ya, edukasinya kan Edukasinya. kayak gitu. Di sini butuh peran lebih orang tua memang. Ya. Jadi segalanya disupport Pak. Cuman memang orang anak-anaknya itu mereka memilih untuk ya tadi memilih untuk ya stay di depan handphonenya Handphone, mereka, menerima informasi yang banyak hal. Sorry banget. Ada salah satu juga beberapa film yang mungkin memotivasi mereka seperti kayak udahlah kita mau hidup bebas, kita mau hidup seperti orang di kota dan lain sebagainya kesana kemari. Kan yang dilihat filmnya, mereka nggak pernah ngelihat prosesnya, kenyataan dan kenyataannya, prosesnya. ya. Nah itu maksud saya tadi itu apa? Kesiapan mereka untuk menerima informasi dan menyerap dan menyaring itu semua gitu loh Pak. Kayak gitu sih. Ya. Ya nanti kita bahas lebih Ya. detail lagi. So, Nah, jadi memang ya Pak Ustadz ke Pak Mulyadi juga bahwa memang kalau kita lihat sebenarnya persoalan masing-masing wilayah itu beda-beda. Kayak ini tadi Sumbawa bagus banget pemerintah Sumbawa daerahnya, Barat. Sumbawa Barat ya. Pemerintah daerahnya menyediakan fasilitas pendidikan yang oke lah, bukan cuma bebas biaya tapi juga peralatan sekolah dan juga uang pangkal sama seragam juga. Ya. Sementara di daerah lain belum tentu itu. Jangankan fasilitas itu, bangunan sekolah mungkin juga nggak ada beberapa wilayah gitu. Kalau saya lihat, saya juga dulu pernah di Jawa Timur banyak bangunan sekolah yang roboh, bahkan udah nggak terawat. Jadi emang itu harus perhatian pemerintah sih, dan memang benar. Dan tadi persoalan saya juga udah menduga bahwa akan ada persoalan di arus informasi yang sangat deras ke daerah yang ini akan menjadi persoalan kalau tidak diantisipasi. Nah, untungnya memang pemerintah Pak Ustadz ini udah memberikan regulasi yang bagus dengan memberikan larangan kepada anak-anak ya, Din ya. Usia 16 kalau nggak salah nggak boleh bermain sosmed gitu ya. Sebelum usia 16 nggak boleh bermain sosmed. Di bawah 16 ya? Iya. Di bawah 16 tuh nggak boleh bermain sosmed. Jadi itu juga salah satu upaya pemerintah dan itu patut kita acungi jempol. Ya, lah. tapi kan Ya. PR-nya sekarang sosialisasi kita kepada Betul. setiap daerah, setiap desa Betul. itu gitu loh Pak. Ya, Jadi kayak gitu. implementasinya tuh Ya, tinggal gimana. implementasinya. Karena sebenarnya juga kita ingin ceritain nih Pak Gatot seperti kayak kenapa sih kita kekeh dengan mempertahankan nilai-nilai desa di tengah gempuran ini, karena memang bukan karena kita mau kolot atau kita nggak mau perubahan, karena nilai-nilainya positif itu. Kita contohkan misalkan secara sederhana mau ada acara nikahan misalkan di daerah kami itu menarik, ada jadi pihak keluarga itu nggak harus ngeluarin sebegimananya karena akan ada gotong royong. Sistemnya seperti apa Pak? Ya.
Di istilahnya itu? sana itu ada rapat keluarga. istilahnya. Hmm. Rapat keluarga itu jadi bukan hanya keluarga dekat aja, tapi Hmm. seluruh masyarakat desa. Bahkan kita bisa undang masyarakat desa sebelah, keluarga-keluarga kita, teman-teman. Nanti akan datang pada waktu yang kita tentukan itu membawa bantuan untuk misalnya mau ada hajatan, mau nikahan, pokoknya Ya, ya. nanti kita akan dibantu membawa bantuan berupa Uang, barang dan beras. sebagainya. Oh, logistik Jadi ya. logistik. Bantuan. Jadi cukup meringankan sebetulnya. Nah, hal-hal seperti ini harapan kami ini bisa kami pertahankan di desa, tidak tergerus dengan apa Zaman. namanya zaman. Iya, Karena iya, sekarang ini. bahkan di daerah kami sekarang udah mulai ada WO loh Pak. Kalau Oh. aneh, kalau di sana kita nggak pakai WO, kita pakai kayak ketua RT. Panitia. Tahu nggak lu WO Din? Oh, Apa? wedding organizer. Asoy, tahu doang belum dipakai. Yang penting tahu dulu. Iya. Jadi bisa ngemuli sekarang saya bahasin. Udah di blocking ya. Saya sudah mempersiapkan banyak joke untuk ngebully antum. Tapi kita enak Din, karena Pak Mulyadi udah ngomong begitu, berarti kita ke Sumbawa aman nanti. Aman. Nah, itu Makan maksudnya. aman, Penginapan. tidur aman. Insya Allah. Lu tinggal siapin ongkos aja. Lah iya. Jadi gitu Pak, maksudnya kenapa nilai-nilai positif semacam itu perlu kita perkenalkan Iya, iya. dan terus kita gaungkan? Karena nilai-nilai itu bukan termasuk dari, maksudnya tidak semua kan sekarang orang bilang wong deso itu kan seolah-olah sebagai celaan negatif kan. Iya, iya. Padahal wong deso di sini itu ada sebenarnya mereka, sorry to say ya, kita tidak ingin mendiskreditkan orang kota. Tetapi sebenarnya orang-orang yang datang dari desa dan memiliki kebudayaan yang kental itu, mereka yang benar-benar memegang terutama dari sisi kepedulian antar sesama. Iya, iya. Kayak gitu loh Pak. Jadi Ini memang menarik juga tadi yang agak mereview tadi statement Pak Ustadz ya, bahwa tadi kalau apa namanya Quran turun kan tidak dalam masa yang kosong gitu loh. Artinya juga apa namanya ada dialektika. Ada dialektika. Tapi kan kalau kita coba mengkomparasi ya Pak Ustadz ya. Kalau dulu mungkin pekerjaan Nabi atau Rasul itu agak berat. Karena ini firman dari Tuhan, tapi bagaimana cara membuktikannya gitu kan. Sementara kalau sekarang nih kan kalau informasi udah ada videonya nih bisa Iya. dilihat gitu. Jadi ada seolah-olah ada buktinya. Oh iya benar nih begini. Pembenaran walaupun kadang itu adalah hoax buatan, apalagi sekarang ada AI kan. Iya. Nah itu dulu zaman Nabi kan juga kan sempat ditentangkan banyak. Sampai akhirnya Nabi ditantang, kalau emang kau Nabi coba buktikan belah bulan kayak begitu. Nah itu gimana Pak Ustadz? Kalau zaman dulu tuh penerimaannya gimana? Iya, karena memang Nabi itu datang dengan membawa isu-isu yang sangat menarik, Pak. Kita bahasakan dengan isu-isu ya. Yang pertama, Nabi datang itu untuk menyelesaikan isu sosial yang ada. Isu sosial itu kita bisa simpulkan sebagai akhlak. Karena Rasul dikatakan tidaklah tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk memperbaiki akhlak, kecuali untuk mencontohkan akhlak yang terbaik. Itu kan akhlak itu merupakan kesimpulan dari isu sosial yang ada, Pak. Itu yang dulu ditata oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ditata, barulah dia masuk ke tauhid, Pak. Barulah dia datang ke tauhid untuk memperkenalkan bahwa kita menuhankan Tuhan yang satu. Bahwa kita ini menuhankan Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan kita dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu barulah dia bergerak kepada isu ekonomi, kemudian isu politik. Jadi sosial, tauhid, isu ekonomi dan isu politik. Meskipun isu sosial dan tauhid ini berjalan berdampingan. Karena akhlak baru bisa diperbaiki ketika ketuhanannya benar. Kan gitu konsepnya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi yang menjadi betul oleh Pak Gatot yang mungkin bisa kita gambarkan sebagai bagaimana ini semestinya berjalan. Idealnya berjalan. Dalam artian informasi yang begitu kuat datang. Kemudian dengan kemudahan begitu banyak datang. Bagaimana juga beriringan dengan ruhaninya juga yang harus dibangun gitu loh. Makanya gempuran-gempuran sosial media itu sebenarnya bisa sangat kita bendung apabila beriringan dengan tauhidnya masyarakat itu diperbaiki gitu. Karena seperti itu Pak. Rasul itu setiap mendatangkan perubahan-perubahan baru yang ditanamkan di dalam jiwanya orang itu ya tauhidnya dulu gitu. Benar gitu loh. Nah, ini yang kita merasa bahwa tidak sebanding sekarang itu. Informasi yang masuk ketajaman dan semuanya kecepatan itu tidak sebanding dengan bagaimana penguatan pondasi
tauhid ataupun akidah orang-orang itu di tengah-tengah masyarakat. Iya. Kayak gitu, Pak. Karena jatuhnya FOMO, Pak. Iya, betul. Kalau memang kita tidak memiliki pondasi yang kuat, FOMO kita. Iya. Jadi setiap ada yang baru kita mau ikut, setiap ada yang baru kita mau ikut. Kita tidak bisa memfilter apakah ini sesuai dengan nilai-nilai agama kita atau tidak. Karena sebenarnya dengan kami bawa informasi tentang bagaimana pelan-pelan tergerusnya adat dan budaya, ternyata adat dan budaya juga tidak mampu untuk membendung itu. Yang satu-satunya yang mampu membendung semua itu adalah tauhidnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mungkin, Pak, yang coba kita discuss lah. Mungkin ada dari yang menyaksikan DMI ini juga dari daerah-daerah kan. Iya. Masalahnya bukan karena kita udah ceritakan tadi kan, fasilitas ada. Iya. Semua dibayarin, semuanya ada, tetapi masalahnya bukan di situ ternyata. Iya, iya. Bagaimana kita bisa menanamkan tauhid itu dan akhlak kepada anak-anak kita. Kayak Iya, gitu sih betul. sebenarnya. Nanti kita bahas lagi lah yang Iya, lain. Iya, memang Pak Ustadz, kalau sosmed sekarang itu ya ada plus minusnya. Betul. Kayak Bang Didi ini pinter, karena dia insya Allah tauhidnya udah mantep, jadi dia bisa memanfaatkan sosmed dengan baik. Contoh, dia dulu kenal Awan susah nih, kenal perempuan susah. Makanya dengan memanfaatkan sosmed, banyak followernya sekarang. Yang DM-DM-nya banyak. Dia mulu dari tadi, bener nggak? Maksudnya selama saya sudah baru selesai nikahan itu dia kayak galau gitu, tenang Mas Din. Kita Itu tetap- dalam proses seleksi Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, pusing aja dia dari tadi nih, nggak ada ngobrol pun. Mau kembang desa dari desa kami mau nggak? Kita bawakan. Terus Pak Gatot. Itu Didin oke lah. Nah, cuma memang yang kita khawatirkan itu ya para ulama juga mengkhawatirkan juga, pemerintah juga khawatir. Bahayanya itu judol yang sekarang agak susah nih. Karena Dan itu efek dari ini juga. Iya, efek dari dari internet itu juga. kemajuan ini semua, teknologi, informasi, sosial media sekarang mereka masuk lewat situ. Jadi pinter mereka cara masuknya itu, kayak misalkan akun-akun artis nih, ya kan, idolanya Didin, ya kan, Didin sangat mengidolakan Pevita Pierce, komentar, Didin komen di situ, itu ada akun-akun idol juga ikut komen, nyelip-nyelipin gitu, akhirnya masuk ke situ. Nah, bahaya itu kan, kalau nggak bisa dicegah. Dan kalau kita lihat banyak tuh di sosial media juga, akhirnya apa? Masyarakat karena udah ketagihan, walaupun receh judinya 5.000, 10.000, tapi karena dia ketagihan, Pak Ustadz, itu akhirnya karena kalau nggak punya duit, coba ada yang anaknya mukul orang tuanya karena minta duit, ada yang akhirnya nyuri tabung gas, ada yang nyuri ayam, nggak tahu kalau di Sumbawa, apakah sudah seperti itu Pak? Bagaimana efek judol masuk di sana? Saya kira yang di Sumbawa juga tidak jauh beda dengan Sama yang ya? kita Ada lihat ya? di berita-berita di Waduh, TV itu, Pak. Mungkin ngelihat dari itu mungkin apa pelakunya kita mengikuti. Sama pengaruh efek dari judol. Efek sosialnya. Karena sebenarnya dilihat dari ini juga yang saya singgung di awal, bagaimana bagaimana harus sejalan arus internet ini harus sejalan dengan edukasi itu, Pak. Karena banyak orang yang mau ya tadi kaya cepat itu. Maunya instan itu gitu. Jadi mereka menganggap bahwa dengan masukin di situ 5.000, 10.000 dia kan bisa instan gitu. Ini edukasi yang harus kita bawa. Bagaimana proses-proses yang instan itu tidak mesti benar. Jangan sampai pergi ke Gunung Kawi lah. Oke lah kalau orang di sini kan kita pernah bahas tuh Gunung Kawi untuk mendapatkan kekayaan dan lain sebagainya. Sekarang Gunung Kawinya kita sekarang udah nggak khawatir dengan Gunung Kawi menurut saya. Orang udah bisa memfilter itu. Sekarang Gunung Kawinya udah di telepon masing-masing. Udah di genggaman masing-masing. Orang kan di sana berharap kepada Zeus kan. Di sana kan bagaimana membawa itu dan lain sebagainya. Jadi itulah yang menurut kita Pak Gatot bahwasanya mungkin efek judol ini sama lah. Baik di kota maupun di daerah. Tetapi memang negatifnya itu sangat besar. Sehingga sehingga membuat orang-orang itu ya tadi ingin semuanya instan. Tetapi mungkin agak-agak Pak Gatot, saya ingin minta pandangan Pak Gatot juga, agak-agak ini juga karena tentang pemerataan pekerjaan nggak sih Pak? Sehingga orang-orang itu juga terdorong untuk saya mau kerja apa ya, yaudah cari duit yang gampang itu seperti apa sih? Memang kayak karena gitu. 19 juta pekerjaan belum tuh. Insya Allah lah, insya Allah. Nah, ya kita berharap itu. Ya, baru berapa juta ya? 19 juta masih nyangkut Pak. Jadi kayak gitu kan, itu yang membuat orang jadi pilih jalur jalan pintas gitu loh Pak. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mewanti-wanti
orang-orang untuk terjebak di dalam perjudian kan? Kan memang Iya, itu iya. dilarang, sangat dilarang oleh di dalam Islam. Kenapa? Karena itu berdampak ke semuanya, Pak. Kalau orang sudah mulai berjudi, maka selanjutnya orang akan mulai mencoba mencuri. Ketika dia sudah mulai mencuri dan berjudi, dia dapat banyak uang, maka dia akan masuk ke dalam dunia-dunia perzinahan. Dan pasti lingkungan-lingkungan itu hanya akan menjadi lingkungan-lingkungan yang tidak baik, Pak. Ini pusat utamanya. Maka disebutkan bahkan secara eksplisit, secara langsung di dalam teks-teks keagamaan kita bagaimana judi itu dilarang. Kalau sudah disebutkan di dalam teks-teks agama secara jelas bahwa berjudi dan lain sebagainya itu dilarang, itu pertandanya bahwasanya ini memang benar-benar membawa efek yang sangat tidak baik, gitu loh Pak. Nah, jadi menurut saya apapun itu bentuknya, terutama khusus kalau di kota saya masih melihat orang masih kerja Pak. Jadi ketika mereka berjudi sambil ngegojek masih kerja. Ya bagi yang terjadi di daerah-daerah itu kadang mereka yang berjudi yang bahkan tidak kerja, Tidak dapat kerja. maka dampaknya buruknya apa? Mencuri gas, apa dan lain sebagainya itu aneh banget Pak. Ya jadi itulah yang mungkin bisa kita bisa kita capture di dalam kacamata yang sangat besar bahwasanya bagaimana nilai-nilai adat istiadat, budaya, etika masyarakat di desa itu tetap bisa kita jaga dan kita ajarkan kepada generasi-generasi kita supaya ketika ada pengaruh-pengaruh judol atau apa dan lain sebagainya itu stop di situ gitu loh Pak. Dihadang oleh itu. Tetapi kalau berusaha sudah digerus apalagi anak-anak sekarang atau generasi-generasi sekarang sudah menganggap itu adalah sebuah kemunduran, maka bagaimana kita bisa menghadapi ini semua? Gitu loh Mas Din. Jadi itulah yang kita berusaha. Nah, makanya di dalam Islam itu Pak Gatot, kita diajarkan juga ada istilah di dalam usul fiqh itu yang baik dipertahankan, yang buruk dibuang, dan yang baik yang baru juga dimasukkan. Jadi itu maksudnya. Jadi kita menjaga tradisi-tradisi yang baik yang sudah ada dan kita kikis tradisi-tradisi yang tidak baik. Jangan sampai tradisi-tradisi baik buruk yang semuanya kita hilangkan, itu tidak. Kalau tempat sekolah kami di Al-Azhar Pak, di Al-Azharus Syarif di Kairo Mesir itu kita memiliki prinsip bahwa ihya ut-turos. Kita ingin selalu menjaga turos. Turos itu adalah kitab-kitab klasik. Kitab-kitab klasik dalam artian manuskrip dan lain sebagainya. Yang mana isu ini sempat dihantam oleh orang-orang modern Islam modernis lah. Islam modernis mengatakan bahwa kita sudah nggak usah pakai lagi dah tradisi-tradisi ulama terdahulu, kitab-kitab ulama terdahulu. Mari kita buka lagi tradisi terbaru. Mari kita buat lagi yang baru dan lain sebagainya. Kalau bagi Al-Azhar tidak, Pak. Bagi Al-Azhar adalah mari kita tetap menjaga tradisi-tradisi klasik dengan kita bawa tradisi-tradisi modern dan kita dialogkan. Yang baik kita jalankan, yang tidak baik mari kita diskusikan bersama jalan terbaiknya seperti apa. Sempat terjadi perdebatan yang amat sangat alot Pak antara Grand Sheikh Al-Azhar, pimpinan tertinggi Al-Azhar, dan dari rektor Universitas Kairo. Rektor Universitas Kairo ingin mencoba untuk merubah turos, merubah tradisi-tradisi klasik dengan literasi-literasi modern full. Sedangkan dari pihak Al-Azhar berusaha untuk mempertahankan itu karena itulah yang menjadi nilai utama kita untuk berkehidupan setelahnya. Karena kan kalau kita belajar dari salah satu scholar Muslim yang terkenal itu bahwa fase kehidupan ini kan selalu berulang Pak Gatot. Fase sejarah ini kan berulang. Zaman dulu itu berubah terus berputar. Kalau sudah ada nilai-nilai terdahulu untuk menghadapi apa yang ada di zaman sekarang kan bisa kita ambil itu. Poin-poin pentingnya. Itu mungkin pesan yang ingin kita bawa lah sebagai warga desa di tengah-tengah kita ini. Kayak gitu sih Pak. Aman Din, tapi tabung gas Jangan. Nggak ada yang ngambil kan? Nah, kayak gitu. Tapi Didin nggak main judul dia. Karena memang termasuk orang berada dia. Kadang berada di masjid, kadang berada di pasar, kadang berada di mana-mana. Berada di hatinya dia aja yang belum. Nah, itu dia. Asoy. Kalaupun dia nyuri, paling nyuri hati tetangga. Lah.